Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, antum gimana? Khair, sehat. Insyaallah Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, Ustaz ya kalau Ustaz. lagi di Aceh Ustaz ya? Ya, di Aceh nih, Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah. Baik Ustaz, Ya, eh, nah, sudah Ana buka tadi Ustaz majelisnya. Kalau Ustaz sudah oke. siap, bisa langsung dimulai Ustaz. Tafadhol Ustaz. Oke. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali ya pada kajian rutin kita membahas ya qawaidul fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, dan kita sudah berada di penghujung kitab kita, dan sebelumnya kita sudah membahas beberapa kaidah. Di antara kaidahnya adalah tentang qur'ah, kemudian kaidah sesuatu yang tersibukkan itu tidak disibukkan dengan hal yang lainnya. Ya, ini semuanya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah di malam hari ini kita akan membaca Nazim rahimahullah. Syekh Abdurrahman Sa'di menyebutkan di poin yang ke-46, beliau berkata, "Wa man yu'addi an akhihi wajiban lahu ruju'in nawa mutaliban." Siapa yang seseorang menunaikan ya kewajiban kepada saudaranya, maka boleh bagi dia untuk meminta kembali apa yang dia keluarkan tadi apabila dia berniat dari awal ketika mengeluarkan sesuatu tersebut. Baik. Sebelum saya merinci seperti yang dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala dalam kitab ini, saya memberikan gambaran dulu. Ya. Misalnya ada seseorang, dia berhutang. Ya, si Z berhutang kepada si Abdullah. Si Z berhutang kepada Abdullah. Baik. Nah, kemudian si Muhammad, ada seseorang laki-laki bernama Muhammad, dia membayar hutang kepada Abdullah, hutangnya si Z. Baik, jadi hutang si Z itu dibayar oleh si Muhammad, ya, tanpa sepengetahuan dari si Z. Baik, atau dengan pengetahuan dari si Z. Bagaimana konsekuensinya? Nah, ketika si Muhammad ini membayar hutang si Z kepada si Abdullah, dia tidak berniat ya untuk uangnya dikembalikan, maka dia tidak boleh untuk mengambil uang itu kembali ketika si Z mampu untuk membayar hutang. Tapi kalau seandainya dia berniat dari awal, ya saya tahu si Z ini sedang terlilit hutang. Ya, dan dia sedang dicari-cari oleh si Abdullah tadi. Ya sudah, karena kondisi si Z terjepit, saya bayar dulu hutangnya si Z ini kepada si Muhammad, kepada si Abdullah. Nah, kapan nanti si Z, dia berniat kapan si Z nanti punya uang, ya, dia mengembalikan, maka saya akan terima uang tersebut. Baik, ini di antara bentuk contoh atau gambaran dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh, wa man yu'addi an akhihi wajiban, siapa yang seseorang menunaikan kewajiban saudaranya, misalnya membayar hutang, dan dia punya dan berniat dari awal untuk uang itu dikembalikan, maka boleh untuk dia menerima. Tapi kalau seandainya dari awal dia membayar hutang si Z tadi tanpa ada niat uang itu dikembalikan, maka ketika si Z itu membayar hutang dia kepada si Abdullah, kemudian si Abdullah berkata, "Utang kamu sudah dibayar oleh si Z, oleh si Muhammad tadi." Ketika ditelepon si Muhammad, "Betul, kamu sudah bayar hutang saya?" "Iya, saya sudah bayar hutang kamu." "Iya, saya ingin mengembalikan hutang yang telah kamu bayar." Maka ketika dia berniat dari awal tidak mengambil apa yang telah dia keluarkan tersebut, maka dia tidak boleh mengambilnya. Bisa difahami ya? Ini mungkin bentuk gambaran sebelum kita membaca syarah yang disebutkan oleh Syekh di sini dengan contoh-contohnya.
Di sini disebutkan waman yu'addi an akhihi wajiban. Barang kewajiban di sini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia. Apakah itu berketerkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala atau berketerkaitan dengan hak-haknya manusia? Ya, apa misalnya hal yang berketerkaitan dengan haknya manusia, hutang atau nafkah. Ya, si A seorang suami wajib untuk menafkahi istrinya. Dan kemudian si A ini pergi. Setelah sekian lama, dia nggak kembali-kembali dan sementara si istrinya butuh nafkah. Datang si C, dia memberikan nafkah kepada si istri si A ini. Taib, dia memberikan nafkah kepada istri si A ini. Nah, apakah ketika dibayar hutang tersebut boleh diambil ataukah tidak? Maka kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi, dan insya Allah akan kita rinci nantinya. Taib, atau sesuatu yang dia rusak dari haknya manusia, maka harus dia bayar, ya, atau ada kafarah atau zakat yang harus dia keluarkan. Taib. Nah, kemudian disebutkan di sini, ketahuilah bahwasanya seseorang ketika dia menunaikan kewajiban orang lain, yang itu berketerkaitan dengan hak-haknya manusia, maka kata Syekh di sini dibagi menjadi dua. Taib. Saya ulangi kembali, apabila seseorang menunaikan kewajiban dari saudaranya, taib, maka kondisi seperti ini dibagi menjadi dua. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Pembagian yang pertama, ya, apa yang di situ disyaratkan niat. Ya, kita ketahui hadis yang datang dari Nabi SAW, ya, innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu dibangun di atas niat. Dan kita juga sudah pernah jelas di awal kajian kita, bahwasanya di antara fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Dan juga di antara fungsi niat adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Taib, apa maksudnya membedakan antara satu ibadah, membedakan satu ibadah dengan adat? Seseorang mandi, mandi itu adat. Ketika dia dalam keadaan junub dan dia berenang di lautan berjam-jam, ketika dia tidak berniat untuk melepaskan janabahnya, mengangkat janabahnya, maka janabahnya tetap tidak terangkat karena dia tidak punya niat. Taib, tetapi kalau seandainya dia berniat untuk mengangkat janabah, ya, hanya mandi sekitar 2 menit saja, yang kemudian telah terbasuh semua badannya, maka sudah mencukupi. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa niat itu membedakan antara ibadat dengan ada. Taib, dan juga di antara niat, fungsinya adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ketika seseorang bertakbir untuk sholat Allahu Akbar, takbirnya saya ini untuk sholat qobliyah ataukah sholat wajib? Maka dia harus menghadirkan niat. Dia harus mentayinkan niat yang dia takbir tadi. Niat sholat rawatib atau niat sholat wajib. Ya, ketika dia menjamak sholat, niat untuk sholat buhur ataukah sholat asar. Jadi ini salah satu dari fungsi niat. Dan hampir seluruh ibadah itu membutuhkan niat, kecuali beberapa hal yang di sana tidak dibutuhkan niat. Ya, apa itu misalnya sebuah ibadah yang tidak membutuhkan niat, membayar hutang. Si A membayar hutang kepada si B. Nah, dia lupa niat untuk membayar hutang tadi. Apakah dia harus membayar hutang kedua kalinya? Maka tidak dibutuhkan. Seorang suami wajib untuk menafkahi istrinya. Nah, ketika dia memberikan jajan kepada istrinya, dia tidak berniat untuk menafkah. Apakah dia wajib untuk memberikan nafkah kedua kepada istrinya karena nafkah yang pertama tadi tidak dia berniat, maka ini tidak membutuhkan niat. Jadi secara umum ibadah itu membutuhkan niat. Kecuali ada hal-hal yang di sana dikecualikan oleh para ulama, ada ibadah-ibadah yang tidak butuh niat, diantaranya seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ya kan kita bahas sekarang sesuatu yang itu butuh kepada niat. Syekh di sini mencontohkan adalah zakat dan kafaroh. Ya, seseorang ketika dia mengeluarkan harta, kan uang yang dia punya, yang kemudian dia keluarkan itu banyak fungsi kan. Ada fungsinya untuk mengeluarkan, ada fungsinya untuk zakat, ada fungsinya untuk sedekah biasa, ada fungsinya untuk iuran, kan begitu. Nah, ketika dia hendak mengeluarkan zakat, maka dia niatkan uang yang saya keluarkan ini adalah untuk membayar zakat saya di tahun ini. Taib, atau untuk membayar kafarah.
Ya, misalnya dia memberikan makanan kepada 60 orang miskin sebagai kafarah dia mendatangi istrinya misalnya di siang hari bulan Ramadan. Maka di sini dia membutuhkan niat. Taib. Nah, misalnya si Z ya, dia mengeluarkan ya hartanya untuk membayar zakatnya si Amr. Taib. Ini si Z misalnya, ya, ini Amr. Nah, si Amr misalnya kita anggaplah dia ada zakat di tahun ini 20 juta. Taib 20 juta. Nah, sementara misalnya dia tidak punya uang cash. Uangnya dihutangin sama orang dan uangnya itu akan dikembalikan seminggu lagi atau 2 minggu lagi misalnya untuk dikeluarkan zakat. Nah, sementara hari ini dia tidak punya uang cash. Datang si Z, datang si Z ini, dia keluarkan uang 20 juta, ya, uang 20 juta, ya, untuk zakat yang diwajibkan untuk Amr tadi. Jelas? Nah, masyhur dari kalangan para ulama, si Z yang dia mengeluarkan zakat si Amr sebanyak 20 juta, dia tidak punya hak untuk menuntut si Amr ya mengembalikan uangnya 20 juta tadi. Taib, dia tidak punya hak. Si Z tidak berhak untuk menuntut kepada si Amr untuk mengembalikan uang zakat yang telah dia keluarkan milik si Amr 20 juta tadi. Karena dia keluarkan, apa maksudnya? Dia mengeluarkan itu atas kemauannya sendiri. Bukan si Z mengutang sama dia, tiba-tiba dia datang, oh si Z punya punya zakat, ya udah saya bayarlah zakatnya dia. Nah, ketika si Z mengeluarkan zakat tadi sebanyak 20 juta misalnya, maka ya si Z yang mengeluarkan zakat tersebut tidak punya hak untuk menuntut Amr mengembalikan uang yang 20 juta tadi. Nah, apakah zakat si Amr ini sudah cukup, sudah terpenuhi, di mana si Amr tidak perlu lagi mengeluarkan zakat? Maka sebagian para ulama mengatakan itu tidak dianggap zakat oleh si Amr. Baik, walaupun si Amr mengizinkan untuk mengeluarkan uang itu sebagai zakat. Taib. Kenapa tidak dianggap sahih dalam zakat seperti ini? Dikarenakan di sini membutuhkan syarat, yaitu niat. Disyaratkan membutuhkan niat. Nah, sementara si Amr ya tidak berniat untuk mengeluarkan uang 20 juta yang dikeluarkan oleh si Z tadi untuk zakat. Taib. Sehingga sebagian para ulama ya menganggap si Amr tidak berhak, tidak ada kewajiban untuk membayar hutang 20 juta tadi. Dan juga si Amr wajib mengeluarkan zakat yang lainnya 20 juta tadi. Karena dia tidak berniat. Ya, untuk dikeluarkan uang 20 juta tadi sebagai zakat. Bisa difahami ya? Nah, begitu juga ya kafarah. Pendapat sebagian madhab para ulama yang lainnya, misalnya si Z, dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan dan dia belum membayar kafarah. Kemudian datang si Amr membayar dari kafarahnya si Z tadi, memberikan makan 60 orang miskin, dalam keadaan si Z tidak berniat itu untuk membayar kafarah, maka kafarahnya itu tidak terangkat, dia wajib membayar kafarah selainnya, dan juga dia tidak berhak untuk menuntut membayar kembali kafarah yang telah dia keluarkan tadi sebanyak 60 orang miskin. Bisa difahami ya, karena kafarah itu membutuhkan niat ketika seseorang mengeluarkan. Ketika dia tidak niat tadi untuk mengeluarkan kafarah tadi, maka niatnya tidak, maka kafarah itu tidak sah, dia wajib mengeluarkan kafarah yang lainnya. Bisa difahami ya? Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, dari pendapatnya para ulama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, zakat yang dikeluarkan tadi oleh si Zaid untuk Amr, iya. Nah, begitu juga ya kafarah yang dikeluarkan tadi, ya, itu sah hukumnya. Sah hukumnya. Jadi kalau seandainya seseorang mengeluarkan zakat dari bapaknya atau dia mengeluarkan zakat untuk dari saudaranya, atau dia mengeluarkan zakat dari Z daripada Z, seseorang Z yang namanya manusia. Dan kemudian dia berniat wa nawaituha anhu, dan dia niatkan walaupun si bapak tadi dia tidak berniat,
Tetapi yang menggantikan itu berniat untuk mengeluarkan zakat bapaknya, mengeluarkan zakat saudaranya, atau mengeluarkan zakat siapa saja dari manusia. Ya, fa'in ajazaha. Nah, kalau seandainya si bapaknya mengizinkan, ya sudah, silakan kamu mengeluarkan zakat saya. Si Z berkata, silakan kamu mengeluarkan zakat saya. Maka zakat itu ber, berapa? Berlaku. Ya, si bapaknya, saudaranya sudah tidak tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Nah, yang jadi masalah sekarang, apakah orang yang dia mengeluarkan zakat dari bapaknya, dari saudaranya, dari seseorang yang dia memang ada kewajiban untuk membayar zakat, dia talangi dulu uangnya, ya apakah dia berhak untuk menuntut? Iya. Di sini pendapat yang kedua, dalam kondisi seperti ini boleh untuk dia menuntut, saya sedang mengeluarkan zakat kamu sebanyak 20 juta ya. Kamu harus bayar kembali karena kamu sudah punya uang hari ini. Bisa difahami para hadirin? Saya ulangi kembali. Baik, saya ulangi kembali. Ketika seseorang mengeluarkan zakat dari bapaknya atau zakat saudaranya atau siapa saja dari manusia, yang mana dia mendapatkan izin dari bapaknya atau dari orang tuanya, yang mana orang tuanya itu tidak berniat untuk membayar zakat. Tapi yang berniat adalah anaknya, saya niat untuk mengeluarkan zakat bapak saya berniat untuk mengeluarkan zakat saudara saya berniat untuk mengeluarkan zakat siapa saja dari manusia. Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan itu zakatnya tidak sah karena dia si pemilik zakat tidak berniat. Iya, dan si pengeluar zakat tadi tidak berhak untuk menuntut kepada bapaknya atau kepada saudaranya atau siapa saja manusia, apa yang telah dia keluarkan uang tadi kamu harus kembalikan uang saya. Karena saya telah mengeluarkan zakat untuk kamu. Nah, sebagian para ulama mengatakan dia tidak berhak untuk menuntut. Tapi pendapat yang lainnya dari pendapat para ulama dan yang disahihkan oleh Syekh di sini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, boleh bagi seseorang atau sah bagi seseorang mengeluarkan zakat dari orang lain dengan niat memang itu zakat dikeluarkan dan sudah ada izin dari pemilik uang tadi, pemilik zakat tadi yang dia belum punya uang untuk mengeluarkan zakat, dan dia berhak untuk menuntut apa yang telah dikeluarkan setelah mengeluarkan uang 20 juta rupiah, maka kembalikan uang tersebut kepada saya karena saya telah mengeluarkan zakat untukmu atau saya telah membayar kafaroh untukmu. Bisa difahami ya? Dan ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat fitrah di bulan Ramadan. Fa'atani atin, kemudian mendatangiku seseorang yang kemudian dia mengambil makanan, ia mengambil beras dan tumpah tadi beras tadi dan kemudian diambil. Wa qultu, ya, setelah orang itu mengambil makanan, Abu Hurairah berkata, demi Allah, aku akan melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang engkau telah ambil tadi. Qala ini muhtajun. Kemudian laki-laki ini berkata, saya butuh kepada beras ini. Ya, saya orang yang fakir, saya orang miskin. Wa alayya iyalun. Saya ini punya anak-anak. Dan saya punya hajah yang sangat saya butuhkan kepada beras tadi. Qala faqalaitu anhu. Dan kemudian sudah aku biarkan. Ya, aku biarkan. Nah, perhatikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, memberikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tugas untuk menjaga zakat. Nah, ketika zakat itu diambil oleh seorang laki-laki yang membutuhkan tadi, dalam kondisi dan keadaan itu tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak sepengetahuannya Rasul. Berarti Nabi tidak memberikan izin pada saat itu. Tapi walaupun pada saat itu Nabi tidak memberikan izin, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku biarkan dia, ya maksudnya aku biarkan dia lepas. Ya, itu punya haknya dia, walaupun tidak ada izin tadi sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimallah yang sifatnya fuduli. Juga disebutkan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan uang 1 dinar kepada sahabatnya,
untuk membeli seekor kambing. Nah, singkat cerita, dari uang 1 dinar itu dia usahakan, dia berhasil mendapatkan 1 ekor kambing, ya, dan juga kembali uang 1 dinar. Padahal uang 1 dinar yang dia dititipkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi seekor kambing. Tapi kemudian diusahakan uang itu diusahakan, akhirnya dia mendapatkan keuntungan. Yang keuntungannya itu adalah uangnya kembali 1 dinar dan mendapatkan 1 kambing. Dan kemudian diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mendoakan kebaikan untuknya. Ya, atau Nabi memberikan sesuatu penghargaan untuk orang tersebut. Dan Nabi tidak melarang. Dalam kondisi dan keadaan dia mengelola uang tersebut dan uang tersebut menjadi beruntung. 1 dinar uangnya dikembalikan dan kemudian dapat dapat kambing. Jadi di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang mengeluarkan hak orang lain, ya, apakah diniatkan ataukah dia tidak niat, dia apa niatkan atau tidak diniatkan oleh si pemilik hutang tadi, ketika dikeluarkan oleh orang lain dengan sifatnya adalah akad fuduli, maka itu sudah mencukupi. Ya, zakatnya sudah sah, apa namanya, kemudian kafarohnya juga sudah dianggap sah. Taib itu apabila sesuatu yang memang dibutuhkan niat, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang sahih itu sudah mencukupi. Ya, jadi dia tidak perlu mengeluarkan zakat lagi, tidak perlu mengeluarkan kafaroh lagi karena zakat dan kafarohnya itu sudah dibayar oleh orang lain untuknya. Jelas ya? Tapi saya rasa semuanya bisa paham apa yang saya sampaikan. Kemudian jenis yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang itu tidak disyaratkan niat. Kita tadi sudah menyebutkan contoh, di antara contoh yang itu tidak butuh niat, seseorang bayar hutang, ya, atau seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, itu tidak membutuhkan niat. Ya, jadi nggak perlu untuk dia bayar hutang kedua kali, karena hutang yang pertama tadi dia tidak berniat. Dia nggak perlu memberikan belanja kedua kali kepada istrinya karena yang pertama nggak sah karena dia tidak niat. Ya, karena kondisi seperti ini itu tidak membutuhkan niat. Nah, Syekh di sini mencontohkan seperti hutang, ya, atau seperti nafkah seorang suami kepada istrinya, atau ada sesuatu yang dirugikan, yang merusak barang orang lain. Nah, ketika kita membayar ini juga tidak butuh niat. Jadi ketika misalnya seorang Z, ya, dia memiliki hutang atau dia merusak barang orang lain, yang kemudian hutang si Z ini dibayar oleh si Amr, ya, atau kerusakan yang dibuat oleh si Z tadi, dia rusakkan mobil orang, yang kemudian si Amr lah yang membayarnya tadi. Nah, kalau seandainya dia berniat, saya mengeluarkan dulu uang ini untuk membayar si Z, dan saya berniat menagih kembali uang itu tersebut kepada si Z, ya, maka boleh bagi dia untuk apa? Untuk mengambil menuntut kembali si Z membayar hutang yang telah dia tutupi dulu. Tapi kalau seandainya di awal dia sudah berniat, kasihan si Z, ya, kasihan si Z. Si Z itu teman saya, itu sahabat saya, dia banyak membantu saya. Hari ini dia dalam keadaan terlilit hutang, ya sudah saya bayar hutangnya. Dan ini sebagai sedekah saya untuk dia. Nah, kemudian si Z tiba-tiba berhasil kembali bisnisnya. Ya, dia telah menjadi orang kaya, misalnya bisa jadi kayanya itu melebihi daripada kaya orang yang bayar hutang si Z tadi di awal. Ya, kemudian si Z datangi dia, "Akhi, kamu kemarin dulu pernah bayar hutang saya 20 juta ya kepada si Fulan. Ya sudah, ini uangnya, saya mau kembalikan kembali hutangnya kamu." Dia nggak menyampaikan apa-apa, cuma dia niat dalam hatinya. Ya, saya membantu saudara saya si Z karena terlilit hutang. Saya bantu dia. Ini sedekah saya dia buat dia. Dia nggak lafadzkan, dia itu dalam hatinya. Nah, kemudian ketika si Z banyak uang, dia ingin mengembalikan uang tersebut, maka dia tidak boleh menerima uang tersebut. Karena apa? Karena dia telah berniat. Ya, beda halnya kalau seandainya memang dari awal dia berniat, ya, atau dia berazam dari awal, ini kalau si Z mampu membayar hutang, saya akan ambil hutang tersebut. Baik, maka boleh untuk dia menuntut kembali apa yang telah dia keluarkan di awal tadi.
Ya, atau juga misalnya seperti seseorang laki-laki yang dia hilang, pergi misalnya menghilang, entah kemana, apakah sengaja ataukah tidak sengaja. Nah, sementara ada orang lain yang memberikan uang kepada istrinya, kepada anak-anaknya, nafkah bulanan diberikan. Nah, apakah dia berniat untuk sedekah kepada keluarga tadi? Atau dia dalam hatinya, pokoknya saya tetap akan memberikan uang kepada keluarga ini sampai bapaknya pulang dan kemudian saya akan menagih kembali apa yang saya berikan tadi. Nah itu kembali kepada niat. Kalau dia niat untuk kembali silakan dia ambil. Tapi kalau dia sudah berniat dari awal dia untuk bersedekah, maka dia tidak boleh untuk menuntut kembali dan tidak boleh mengambil ketika si A tadi membayar apa yang telah dia keluarkan untuk menafkahi keluarganya. Taib. Nah, kemudian saya baca di sini apa yang saya jelaskan tadi dan saya ulang supaya lebih jelas. Nah, kondisi seperti ini ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, kalau seandainya dia mengeluarkan harta tadi, dia membayar hutang si Z, atau dia membiayai keluarga seseorang yang suaminya entah kemana, yang dia berniat itu untuk bertabaru, ya untuk berbuat baik, amalan khair, untuk sedekah. Maka dalam kondisi seperti ini tidak layak bagi dia untuk menuntut kembali uang yang telah dia keluarkan. Ya, sebagaimana kaidah dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu syai'in akhrajahul insanu lillah fa innahu la yajuz lahu ayarji'a fih." Segala sesuatu yang seseorang keluarkan itu karena Allah, untuk Allah, ya, maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil kembali apa yang telah dia keluarkan. Dan juga sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lana mithlu su." Tidak ada contoh bagi kita dari contoh yang jelek, ya seperti seseorang meminta kembali barang yang telah dia berikan atau dia telah memberikan uang kepada seseorang, dia meminta kembali, itu seperti seekor anjing yang dia muntah dan kemudian dia menelan kembali muntahnya. Ya, ini hukumnya tidak boleh. Ketika dia mengeluarkan hartanya untuk saudaranya, membayar hutang saudaranya, atau memberikan nafkah kepada istri saudaranya, yang mana dia niat dari awal adalah sedekah, maka tidak boleh bagi dia untuk menuntut kembali apa yang dia keluarkan, karena itu sama seperti seekor anjing yang dia mengeluarkan muntahnya dan kemudian dia jilat kembali muntahnya tadi. Iya dan billah. Bisa difahami para hadirin ya. Dan juga ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, yuqimul muhajiru ba'da qada'i nuskihi thalathan. Ya, nasakiyu thalathan. Seorang muhajir itu boleh tinggal selesai dia melakukan ibadah haji, 3 hari dia boleh tinggal di kota Mekah. Jadi perhatikan. Hadis ini, para hadirin, para sahabat Rasulullah yang dulunya mereka tinggal di Mekah, Taib, dan kemudian mereka berhijrah dari kota Mekah ke Madinah pada waktu itu. Nah, kenapa mereka berhijrah? Karena Mekah pada waktu itulah negeri musyrikin pada saat itu. Sebelum Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah. Mereka berhijrah. Nah, kemudian sahabat-sahabat pada waktu itu mereka berangkat haji. Ya. Dan Mekah adalah negeri yang mereka telah berhijrah. Berarti ketika negeri itu adalah negeri yang dia sudah berhijrah, dia tidak boleh lagi menetap di negeri tersebut. Dia tidak boleh kembali. Iya. Nah, kalau dia sudah selesai melakukan ibadah haji, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya boleh 3 hari. Hanya boleh 3 hari dia menetap di Mekah dan kemudian setelahnya dia harus keluar dari kota Mekah. Nah, di sini teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, perhatikan baik-baik. Jadi harus dibedakan antara hijrah dengan pindah. Kalau hijrah itu punya hukum tersendiri, ada konsekuensinya tersendiri. Beda dengan pindah. Ada orang dia pindah dari Jakarta, dia pindah ke Aceh. Atau dari Aceh dia pindah ke Jakarta. Atau dari Jakarta dia pindah ke Surabaya. Atau dari Jakarta dia pindah ke Emirat. Ya, maka ini disebut pindah. Ya, nah kalau pindah dia bisa balik kapan saja ke negerinya dan berapa lama pun dia bisa tinggal di negeri tersebut.
karena dia pindah. Tapi kalau dia sudah niatnya berhijrah, iya dia berhijrah dari negeri kufur ke negeri iman, dari negeri yang banyak maksiat kepada negeri yang tidak ada yang jarang maksiat, dari negeri yang banyak kebidaan kepada negeri yang apa? Yang hidup sunnahnya di situ. Dia berniat untuk berhijrah. Berarti kalau dia sudah niat untuk berhijrah, dia tidak boleh lagi kembali ke negeri tempat dia berhijrah. Atau tidak boleh lagi kembali ke negeri yang dulu dia tinggalkan. Nggak boleh. Ya, kecuali hanya 3 hari. Diizinkan oleh Nabi SAW dan itu ada kepentingan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, para hadirin, selesai beliau melakukan ibadah haji, ya subuhnya Rasulullah langsung meninggalkan kota Mekah. Karena Nabi sudah berhijrah di kota Mekah, tidak boleh lama-lama tinggal di kota Mekah. Nah, sahabat-sahabat yang mereka ingin menikmati kota Mekah setelah dia melakukan ibadah hajinya, itu hanya diizinkan oleh Nabi SAW 3 hari saja. Berapa hari? 3 hari. Nah, syahidnya dari kaidah yang kita sebutkan tadi, mereka sudah meninggalkan kota Mekah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhijrah karena Allah dari Mekah menuju Madinah. Nah, ketika mereka sudah berhijrah meninggalkan kota Mekah karena Allah, maka dia tidak boleh kembali ke kota Mekah pada waktu itu. Karena dia keluarnya karena Allah. Sesuatu yang telah dia berikan untuk Allah, maka itu tidak boleh untuk meminta kembali. Bisa difahami para hadirin? Taib. Keadaan yang pertama. Nah, keadaan yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya dia berniat, ya uang yang dia keluarkan untuk membayar hutang si Z tadi, dia niat uangnya itu saya akan tuntut kembali. Uangnya saya akan tagih kembali. Maka boleh untuk dia meminta Z, saya telah membayar hutang kamu dulu 20 juta, maka kembalikan hutangnya kepada saya. Kembalikan hutangnya kepada saya. Ya, dan saya tidak ada niat sama sekali uang yang saya keluarkan kepada kamu itu sedekah. Enggak. Saya ingin membantu kamu saja daripada kamu dikejar-kejar sama hutang. Ya sudah, saya pakai uang saya dulu. Ya, dan apa yang telah saya keluarkan membayar hutang kamu ini wajib kamu bayar saya kembali. Dia niat. Berarti kalau dia sudah niat, teman-teman semuanya, maka boleh untuk dia mengambil kembali. Jadi di sini para hadirin dan hadirat perlu kita ketahui ya. Jangan pernah memutuskan sebuah keputusan ketika kita dalam keadaan marah dan ketika kita dalam keadaan senang. Jangan putuskan apapun keputusan. Ya, lagi puncaknya senang-senangnya, lagi puncak senang, atau lagi emosi. Karena seseorang ketika dia menghukumi kesalahan seseorang ketika dalam keadaan emosi, dikhawatirkan dia akan menghukumi secara berlebih-lebihan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada para pekerjanya, kepada para gubernurnya, untuk tidak menghukumi pegawainya dalam kondisi dia marah sampai normal kembali emosinya baru dihukum. Jadi berlaku dalam segala kondisi. Ya, kantum yang punya perusahaan, yang punya karyawan, kemudian karyawan antum membuat sebuah kesalahan, ya tunggu dulu Anda baru menghukumi dia setelah emosi Anda normal kembali. Karena ketika dalam kondisi marah, ya yang tadinya dia pihak zalim kepada Anda di perusahaan Anda, tapi ketika Anda menghukumi dengan marah, ya bisa saja Anda menghukumi dalam keadaan berlebih-lebihan. Ketika Anda menghukumi secara berlebih-lebihan, Anda tadi pihak terdolimi, Anda menjadi pihak pendolim. Karena dalam Islam nggak boleh seseorang ya menghukumi sesuatu di luar daripada batas kedoliman yang dilakukan. Nggak boleh. Tapi begitu juga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Ya, dia misalnya dapat proyek sekian besar, sekian banyak jumlahnya, atau dia misalnya berharap ada seorang anak tiba-tiba lahir anak yang dia inginkan. Dalam kondisi bahagia seperti ini, ya dapat proyek tadi, sudah saya bayar hutang kamu semuanya ya. Saya bayar hutang kamu semuanya. Atau ya sudah, ini saya akan beri bantuan tuh masjid ini 5 miliar. Lagi bahagia nih, lagi senang-senangnya. Kemudian ketika emosinya lagi stabil, emosinya kembali stabil,
Kemudian baru dia merenung 5 miliar. Waduh, saya itu masih ada hutang di sana sekian miliar. Saya juga ada janji mau ya membelikan sesuatu untuk anak-anak saya. Nah kalau saya kasih 5 miliar, nah ini kemungkinan hutang saya nggak tertutupi. Waduh, kayaknya saya mau gagalkan. Jadi masalah kan? Jadi masalah. Ya, dia telah memberikan sesuatu, dia telah lafadzkan sesuatu, ya, maka kita khawatirkan dia terkena dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Dia telah mengeluarkan sesuatu karena Allah, kemudian dia meminta kembali, dia tarik kembali, itu seperti seekor anjing yang dia muntahkan, kemudian dia menjilat kembali muntahnya. Maka jangan putuskan apapun keputusan ketika kondisi kita marah atau ketika kondisi kita dalam keadaan senang. Tapi kita kembali. Kondisi yang kedua, ketika dia berniat, dia membayar hutang, saudaranya tadi si Z misalnya, dan dia berniat untuk diminta kembali hutangnya. Ya kepada si Z, hutang yang telah dia bayar di awal. Taib, boleh kondisi seperti ini. Ya Syekh mencontohkan, seseorang misalnya mengeluarkan hutang Z, membayar hutang si Z misalnya membayar hutang dari si Amr, atau dia menginfakkan harta, menafkahi istri seseorang yang suaminya hilang, dan dia berniat untuk dikembalikan uang tersebut, maka tidak ada masalah untuk dia mengambil kembali atau menuntut kembali. Nah dalilnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menggunakan dalil firman Allah dalam surat At-Talaq ayat ke-6, "Fain arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Ketika seorang wanita yang telah kamu tolak, yang telah kamu ceraikan, ya, yang dia menyusui anak perempuan, menyusui anakmu, ya, maka hendaknya engkau memberikan ujroh kepada dia, memberikan upah. Ya, seorang istri dicerai oleh suaminya. Taib, berarti kalau seandainya sudah diceraikan si istri tadi, maka wajib bagi dia, dia tidak ada lagi kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau sudah selesai masa iddah misalnya. Taib, dan dia wajib untuk memberikan nafkah kepada bayinya tadi. Nah, sementara si ibu karena sudah bercerai, maka nafkah itu semua kembali kepada siapa? Kembali kepada suaminya. Ya, nah susu ya, yang diberikan kepada bayinya dia tadi, yang dia sudah dicerai oleh suaminya, maka yang membayar semua biaya persusuan tadi, ya biaya hidup si ibu tadi, selama dia menyusui anaknya, maka si bapaknya harus membayar. Tapi bapaknya harus membayar. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan untuk membayar upah hanya sebatas dia menyusui anaknya yang telah diceraikan istrinya oleh suaminya tadi. Dan tidak disyaratkan di sini ada akadnya, akad ijarah. Tidak ada akad di antara si bapak dengan si ibu. Dan juga tidak ada izin dari si bapak tadi. Tidak ada izin si bapak. Yang jelas ini bayi harus diberikan susu. Ya, nah perempuan ini dia telah diceraikan oleh suaminya, maka wajib bagi suaminya untuk membayar. Ya, ujroh, membayar upah ya dari susuan anaknya tadi kepada istrinya. Nah, kalau seandainya si istri tadi masih menjadi istrinya dia tidak ada kewajiban untuk membayar si istri memberikan susu kepada anaknya. Nggak ada kewajiban. Yang ada dia memberikan wajib nafkah kepada istrinya. Tapi ketika istrinya tadi sudah diceraikan, kemudian si suami berkata, saya nggak ada lagi keharusan untuk membayar, untuk memberikan uang kepada Anda. Karena Anda bukan lagi istri saya. Iya, tetapi ketika dia menyusui anak Anda, apakah Anda ada kesepakatan dibayar atau tidak dibayar? Maka itu kewajiban bagi Anda dengan nas Al-Quran untuk Anda membayar upah dari apa yang telah dia lakukan menyusui anak Anda. Bisa difahami ya? Jadi dalil ini digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika seseorang berniat untuk ya dia seseorang mengeluarkan uang, membayar hutang si Z, dan dia berniat kalau seandainya si Z ada uang dia harus bayar hutang saya, boleh dia menuntut si Z untuk mengembalikan hutang yang telah dia bayar tadi kepada orang yang menghutangi kepada si Z.
Bisa difahami teman-teman semuanya ya. Nah, kalau misalnya seseorang tersebut tidak ada niat, dia tidak berniat untuk sedekah, dia juga tidak ada niat untuk uangnya dikembalikan. Si Z, dia tahu si Z sedang punya utang 20 juta, kemudian dia bayar hutang si Z tadi 20 juta kepada si Amr misalnya. Nah, yang membayar hutang si Z kepada si Amr, dia tidak berniat untuk sedekah, dia juga tidak berniat untuk meminta kembali. Jadi dia nggak punya niat, dua-duanya nggak punya niat. Tapi kalau niat yang pertama, niat yang kedua sudah kita bahas tadi. Ini sekarang dia tidak punya niat sama sekali. Tidak ada niat untuk meminta kembali, juga tidak ada niat sedekah. Maka apakah dia boleh menuntut uang 20 juta yang telah dia bayar hutang si Z kepada si Amr? Maka masalah inilah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat yang paling dekat dalam masalah ini, ayu al-hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi dia untuk menuntut kembali uang yang telah dia keluarkan 20 juta membayar hutang si Z untuk si Amr. Baik, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'alal muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan." Tidak adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik kecuali kebaikan. Kamu telah diberikan kemudahan oleh seseorang membayar hutangnya kamu, ya sudah. Ya, dari kebaikan yang engkau harus tunaikan, dari kebaikan yang telah dilakukan kepadamu adalah engkau mengembalikan kembali uang tadi. Bisa difahami ya, engkau harus mengembalikan uang tadi. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini pendapatnya sebagian para ulama, beliau merojikan pendapat seperti ini. Wallahu alam bisawab, para hadirin dan hadirat, saya rasa pembahasan kita di malam ini ya mungkin agak berat ya, tapi saya berusaha untuk mengulang-ulangi, dan sebenarnya kita masih punya waktu, tetapi saya berhenti dulu di sesi pertama ini. Mungkin ada sesuatu yang mau kita diskusikan atau mau ditanyakan dari masalah yang sedang kita bahas atau masalah yang lainnya. Nanti ketika ya waktu masih ada, kita lanjutkan kembali poin selanjutnya. Supaya apa yang kita bahas di poin ini tidak tidak lewat begitu saja, tapi ya saya berharap bisa difahami dengan baik pembahasannya. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Baik para ikhwah dan akhwat, para hadirin, seperti yang sudah Ustaz sampaikan bahwa kita akan buka diskusi bagi ataupun pertanyaan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Tapi Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk di kolom chat. Karena izin bacakan Baik. di luar tema ya Ustaz. Bismillah, penanya mengatakan, semoga Allah merahmati Ustadz dan kedua orang tua Ustadz. Afwan di luar tema karena sangat butuh mau bertanya terkait fikih was-was. Yang pertama, Ustadz, sebenarnya adakah kaidah fikih bagi orang yang fisikisnya terganggu, seperti sering ragu-ragu, bingung, dan sering mengulangi perbuatan sesuatu agar lega dalam kehidupannya? Apakah mereka seperti mendapatkan banyak rukhsah Ustadz karena gangguan fisikisnya? Ya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat, tentunya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dalam permasalahan kehidupannya di dunia dan untuk akhiratnya, dan terlebih terkait urusan ibadahnya, maka telah datang seluruhnya penjelasannya dari Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ditanyakan apakah diajarkan juga dalam agama kalian bagaimana cara kalian cebok? Iya. Nabi kami mengajarkan kepada kami bagaimana cara cebok. Nabi melarang kami mencebok, buang hajat menghadap kiblat, dan melarang kami cebok dengan tulang belulang dan seterusnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya begitu juga dalam masalah keyakinan. Ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang laki-laki ini dia terkena penyakit was-was. Baik. Ketika dia sholat, dia selalu merasakan sesuatu dalam sholatnya. Wah, jangan-jangan saya sudah kentut. Wah, jangan-jangan saya buang angin. Ya, atau lain-lain sebagainya. Was-was. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, jangan pernah engkau keluar daripada sholat sampai engkau mendengar suaranya benar suara kentut dan baunya baru bau kentut. Sehingga dengan hadis ini para ulama mengambil sebuah kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Misalnya yang bertanya tadi sudah jelas berwudu, sudah jelas berwudu. Dia sudah berwudu dengan sempurna, jelas sekali dia berwudu. Kemudian selesai dia berwudu, dia berjalan ke masjid. Kemudian dalam perjalanannya, waduh, kayaknya saya keluar angin tadi, kayaknya. Nah, kayaknya itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah tidak bisa menghilangkan keyakinan dia tadi dalam keadaan berwudu. Maka buang pikiran itu jauh-jauh. Jangan dipelihara. Kalau seandainya kita terus mengikuti jalan pikiran kita, itu semua dari syaitan, maka kita akan sulit. Kita nggak akan bahagia dalam ibadah kita sementara sholat itu adalah untuk menyejukkan hati kita. Demikian kata Nabi SAW. Tapi orang yang terkena penyakit was-was tadi, para hadirin hadirat, salat itu menjadi sesuatu yang paling mengerikan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia selalu mengikuti was-wasnya tadi. Bisa difahami ya? Nah begitu juga misalnya dia sudah berdiri takbir. Allahu Akbar. Ya, kemudian tiba-tiba, wah jangan-jangan wudhu saya tadi ya nggak terkena siku ya atau jangan-jangan ada sesuatu yang nggak saya basuh ya dari anggota wudhunya saya. Nah jangan-jangan ini para hadirin itu juga adalah keraguan dan keraguan yang datang ketika dia sedang sholat kalau dia belum sempurna wudhunya itu tidaklah bisa menghilangkan keyakinan dia dalam wudhu tadi. Bisa difahami? Tidak bisa menghilangkan keyakinan itu dalam kondisi dia berwudu dengan sempurna tadi. Maka hilangkan semua pikiran tersebut. Dan kaidah yang kedua disebut oleh para ulama, i'adatul ibadah badal ibadah waswas minasyaitan. Mengulangi ibadah setelah ibadah. Ya, jelas ibadahnya dia rukunnya dia datangi, dia datangi kewajibannya, tidak ada yang melanggar rukunnya, cuman was-was saja. Ya, mengulangi ibadah setelah ibadah, maka ini adalah was-was dari syaitan. Ya, jadi pertama obat yang harus diobati dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan penyakit was-was itu dari dia. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat untuk dia benar-benar meyakini apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang waktu itu juga terkena hal-hal sesuatu yang dipikirkan dalam sholatnya, Nabi telah mengajarkan kepada kita bimbingan untuk jangan meninggalkan sesuatu yakin karena ada keraguan-keraguan yang datang tadi. Ini kita tanamkan keyakinan hadis ini dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan sembuh. Kemudian yang ketiga, ketika datang was-was tersebut, dia sudah kita nggak peduli. Saya pokoknya sholat. Wudhu saya sudah sempurna, sholat saya sudah sempurna. Saya nggak perlu lagi mengulang-ulangi ibadah yang telah saya lakukan. Ya, dia harus berhenti. Jangan terus dia biarkan, jangan terus dia terlena dengan hal-hal yang seperti ini karena ini akan menyempitkan hidupnya dan ini semua syaitan yang dia ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman digambarkan oleh syaitan berhati-hati, kita harus berhati-hati. Enggak. Ini semua was-was dari syaitan. Nabi telah mengajarkan kepada kita keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Saya rasa jawaban Ustaz sudah mencakup dari pertanyaan yang kedua dari penanya ya. Jadi kita bisa lanjut pada poin berikutnya. Eh, Tadi sepertinya Ana melihat ada yang angkat tangan Bapak Tarmizi. Jika ada yang ingin disampaikan silakan Bapak.
Ya, silakan Bapak Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih Ustaz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Eh, Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada Ustadz Haris dan kita semua juga kesempatan kepada Ustadz Haris untuk menambah ilmu kita. Memang ini Pak Ustadz ada ya mungkin seperti Pak Ustadz sampaikan memang ini materi yang berat. Tapi mungkin saya mencoba apa namanya memahaminya. Nah, ini ada hal yang mungkin belum jelas bagi saya, maksudnya terkait dengan yang niat tadi Pak Ustadz. Kan ada dua pendapat dari ulama. Ya, Apakah maksudnya yang pertama tadi itu terkait katakanlah apa namanya tadi ilustrasinya seseorang dibayarkan utang oleh orang lain. Tapi maksudnya seseorang tersebut belum berniat untuk membayarkan utangnya karena memang dia mungkin belum punya uang. ya. Nah, eh, pada saat seseorang membayar utangnya dia, maka ada pendapat ulama itu belum belum terbayarkan utangnya. Nah, tapi ada pendapat yang lain karena dibayarkan oleh orang lain itu eh, sudah sah pembayaran utang orang tersebut. Nah, ini eh, apa namanya? Di mana titik apa namanya? Temunya yang satu yang satu pendapat sebagian ulama tidak menyatakan itu belum terbayarkan utangnya, namun di pendapat yang lain itu sudah terbayarkan. Apakah di titik si pembayar utang ini menyampaikan ke si pengutang bahwa dia akan menalangi dulu atau di mana titiknya itu Pak Ustadz? Mungkin ini untuk kejelasan kami karena memang begini di prakteknya kan kalau kita membayar utang seseorang misalnya saudara kita kan kita harus berijab kabul sebenarnya Pak Ustadz kan. Maksudnya kita membayar utang saudara kita kan karena saudara kita itu sudah dikejar-kejar oleh siapa si pengutang rentenir seperti itu, bukan rentenir lah, pokoknya pengutang biasa lah, maaf. Kan dia mungkin kesusahan seperti itu. Nah, memang kita tahu dia itu mungkin ada apa pemasukannya, namun di kondisi saat tertentu itu dia mungkin lagi belum bisa mendapatkan pemasukan. Nah, ya. kan kita akan melakukan semacam ijab kabul seperti itu. Saudaraku, saya akan menalangi utang kamu, tapi apa namanya, nanti kalau kamu sudah pada uang, kamu kembalikan ya, dan kita tulis gitu ya. Eh, Apakah di situ letaknya, maksudnya harus ada ijab kabul seperti itu, sehingga itu baru Nah, dikatakan sah apa namanya utang sudah itu terbayarkan atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon maaf, baik, mungkin menangkapnya memang cukup rumit. Iya Pak Ustadz. baik, Tapi barakallahu fiik. saya coba ini karena tadi itu apa prakteknya kita harus berijab kabul lah seperti itu. Terima Baik, kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan. baik, Assalamualaikum. wayak, barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, para hadirin dan hadirat, perlu kita ketahui bahwasannya ya menunaikan kewajiban dari saudara kita itu ada sesuatu yang butuh kepada niat dan ada sesuatu yang tidak butuh kepada niat. Baik. Nah, adapun pertanyaan ditanyakan tadi membayar hutang adalah sesuatu yang tidak membutuhkan kepada niat. Ketika itu tidak membutuhkan kepada niat, ya, maka sah.
hutang yang telah dibayar oleh si A kepada si Amr dari hutang si Z tadi. Itu sudah sah. Karena tidak dibutuhkan niat di sini. Beda halnya amalan-amalan yang butuh niat. Apa amalan yang butuh niat? Kita sebutkan tadi misalnya adalah membayar kafaroh atau membayar zakat. Ya, tapi kita fokus kepada yang ditanya adalah membayar hutang. Membayar hutang, saya tegaskan kembali, adalah ibadah yang di situ tidak butuh kepada niat. Ketika tidak butuh kepada niat, maka sah hutang yang dibayar oleh si A, hutang si Z kepada si Amr. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, ya, apakah uangnya itu boleh dia tuntut kembali? Tadi disebutkan ada ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul itu tidak dibutuhkan. Ya, atau lebih tepatnya ijab dan qabul itu tidak mesti harus dengan dilafatkan. Tidak mesti harus dilafatkan. Taib. Nah, ketika soal yang ditanya tadi, saya membayar hutang kamu kepada si Amar dulu ya Zaid, dan nanti kamu akan membayar kembali hutang saya ya. Nah, kalau ini berarti memang bukan diniatkan lagi, sudah dilafatkan. Ketika sudah dilafatkan, dia berhak untuk ya meminta kembali utangnya. Ya, yang telah dia bayar tadi hutang si Zaid kepada si Amar, telah dia lafatkan. Iya, apakah dia niatkan saja? Ini pokoknya uangnya saya bayar dulu. Dia niatkan dalam hatinya, nanti si Z harus membayar kembali kepada saya. Boleh dia tuntut kembali si Z. Apalagi ketika dia sudah melafatkannya. Baik, tetapi kalau seandainya misalnya dia tahu ya si Z itu punya hutang kepada si Amar, kemudian tiba-tiba dia tahu nih si Z dalam kesusahan, ya udah dia telepon si Amar, ya Amar tanpa sepengetahuan si Z, ya Amar, ini saya bayar hutang si Z dulu ya. Ini si Z ini teman saya bayar hutang ya. Saya bayar hutang dia dulu. Dan tidak ada syarat harus memberitahu kepada si Z. Tidak ada syarat. Ya, tidak ada syarat untuk memberitahu kepada si Z. Ya. Nah, kemudian setelah beberapa hari atau setelah berapa lama nih si Amar kok nggak ada ngadegi hutang saya? Ditelepon. Ya Amar, gimana hutangnya saya belum punya uang. Oh, ternyata hutang kamu sudah dibayar sama si Fulan. Oh, begitu. Nah, kalau si Fulan yang membayar hutang si Z tadi kepada si Amr, dia niatnya dalam hati itu sedekah, ya sudah, dia tidak berhak lagi untuk menagih hutang kepada si Z yang telah dia keluarkan tadi untuk si Amr. Tapi kalau dalam hati dia berniat, para hadirin dan hadirat, untuk mengambil kembali hutang yang telah dia bayar di awal, maka boleh untuk dia mengambil kembali. Taib, karena dia memang tidak butuh niat, maka tidak ada perlu untuk diinformasikan. Tapi kalau dalam masalah zakat tadi, dia butuh niat. Ketika dia butuh niat, dia memberikan tahu. Dia harus memberitahu karena dia butuh niat. Jelas ya? Taib. Namun walaupun dia tidak berniat, qul sebagian para ulama itu sudah mencukupi. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Wafikum barakallah wa jazakallahu khairan, Ustaz. Ayo. Pertanyaan berikutnya. Penanya berkata, Ustaz, Bismillah. Eh, Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya. Yang pertama terkait niat. Dalam ibadah wajib, niat yang menyangkut orang lain, seperti kafarat ataupun zakat. Apakah Ya. penerima kafarat atau zakat itu wajib tahu niat pelaksananya? Seperti dengan secara jelas pelaksana menyebutkan makanan ini saya berikan kepada kamu sebagai penggugur kafarat saya. Yang kedua, Ustaz, terkait balas budi. Dalam hal saya berniat membantu saudara saya membayarkan hutangnya. Kemudian pada suatu hari teman datang kepada saya dan berkata, karena dulu kamu pernah menolong saya, maka hari ini saya memberi kamu barang ini. Apakah barang tersebut halal untuk saya? Syukran, Ustaz. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya jawab soal yang kedua ya. Soal yang kedua dulu. Jadi ketika seseorang memberikan eh, kebaikan kepada seseorang yang lainnya, ya dia bayar hutang si fulan, dia bayar hutangnya, ya kemudian setelahnya dia ingin memberikan hadiah kepada orang tadi, maka tidak ada masalah. Ya, ini sebagaimana ucapan Nabi SAW, ketika ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan yang telah dia buat kepadamu. Kalau seandainya engkau tidak mampu membalas kebaikan tersebut, setidaknya
ya engkau telah mendoakan kebaikan untuknya. Pokoknya qala Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Iya. Nah, dalam perkara, misalnya saya berhutang dengan si B, tidak ada syarat bahwasannya saya harus menambah uang, nggak ada syarat. Tidak ada syarat yang tertulis dan juga tidak ada syarat yang sifatnya tidak tertulis tetapi sudah menjadi kebiasaan. Ya, di sebuah daerah kalau misalnya dia memberikan hutang nggak tertulis, tapi dia harus memberikan lebih. Berarti ada syarat yang tidak tertulis. Iya, maka itu haram juga untuk kita mengambilnya. Nah, kalau seandainya tidak ada syarat tertulis dan juga tidak ada syarat yang tersirat, ya dia hutang misalnya 10 juta dan kemudian dia berikan 12 juta, maka tidak tidak ada masalah untuk dia menerima. Ya, ini termasuk dari kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bisa dipahami ya? Baik, tidak ada masalah. Baik, apalagi yang tidak ada keterkaitannya dengan hutang piutang. Ya, maka tentunya kita semaksimal mungkin membalas kebaikan yang telah orang berbuat kepada kita dan kita yang berbuat baik tidak perlu untuk meminta balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Tapi orang yang mendapatkan kebaikan semaksimal mungkin dia membantu kebaikan tadi. Soal yang pertama bisa diulang kembali, Ustaz Rizky? Apa? Ya, yang pertama Ustaz terkait niat dalam ibadah wajib, niatnya menyangkut orang lain seperti kafarat ataupun zakat. Apakah Baik. penerima kafarat atau zakat itu wajib tahu niat pelaksananya seperti disampaikan, misalkan makanan ini saya berikan untuk penggugur kafarat saya. Gitu. Baik, dohirnya sepengetahuan yang saya ketahui dan sepengetahuan yang saya dapatkan dari guru-guru kami, tidak disyaratkan. Ya seseorang menyebutkan ini uang zakat saya ya, ini uang kafaroh saya ya, enggak perlu untuk disampaikan. Ya sebagaimana hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau dan mengatakan saya telah celaka ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan kalau kamu harus berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, kalau kamu tidak mampu kamu memberikan makanan kepada orang miskin. Dan di situ Nabi berhenti di situ dan diam, tidak mengatakan ketika engkau memberikan makanan kepada orang miskin, ini kamu harus sampaikan sebagai kafarah. Nah, karena Nabi SAW pada hadis tersebut diam dan tidak harus mempersyaratkan demikian, maka tidak ada keharusan. Kecuali ketika kita ragu. Ya, kita ragu, ini orang miskin atau enggak. Sementara zakat itu, kita harus berikan kepada fakir miskin. Taib, di antara asnafnya. Nah, sementara kita tidak punya informasi apapun. Tidak punya informasi apapun dari manapun. Dia ini berhak menerima zakat ataukah tidak. Ya, sehingga ada keraguan pada diri kita, ini orang berhak nggak yang terima zakat? Maka tidak ada masalah, ini saya punya uang zakat, ya saya ingin memberikan kepada kamu. Tapi maksud dan tujuan kita mengungkapkan kalimat tersebut untuk memastikan dia ini berhak untuk mendapatkan zakat ataukah tidak. Nah, wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum. Saya Fikum Barakallah wa jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Penanya berkata, Ustaz Afwan izin mohon penjelasan lanjut apa yang Anda coba pahami dari penyampaian Ustaz tadi. Ya, Misalnya, seorang adik membadalkan haji kakaknya yang sudah sangat sepuh. Jadi secara fisik sudah tidak mampu, tapi mampu secara biaya tanpa pengetahuan kakaknya tersebut. Yang pertama, apakah badal haji tersebut sah untuk kakaknya? Kemudian yang kedua, apakah adik tersebut boleh meminta kembali biaya yang sudah dikeluarkan untuk badal haji kakaknya? Atau kakak tidak wajib mengganti biaya yang sudah dikeluarkan adiknya? Jazakumullah khairan, Ustaz. baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang sedang kita bahas ini, para ulama mengatakan kewajiban itu kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada haknya manusia. Taib, kembali kepada haknya Allah dan kembali kepada haknya manusia. Taib. Nah, kembali kepada haknya Allah diantaranya adalah zakat. Diantaranya adalah haji. Haji itu adalah sesuatu yang memang ya wajib ditunaikan oleh seorang hamba kepada Robnya. Taib. Nah, dari dua pembahasan yang kita sebutkan ada khilafnya para ulama di situ. Ya, ibadah haji adalah membutuhkan niat. Taib. Qul sebagian para ulama ketika itu membutuhkan niat dan dia tidak berniat, ya tidak berniat, maka itu tidak sah. Dan qul sebagian para ulama yang lainnya, walaupun dia tidak berniat, tetapi dia sudah dibadalkan oleh orang lain, maka ibadah hajinya itu sah alal qul sebagian para ulama yang lainnya. Taib, ini pertama. Yang kedua, apakah berhak dia untuk menuntut kembali? Nah, tergantung bagaimana niatnya.
Kalau seandainya niatnya di awal dia ingin berbuat baik kepada kakaknya, ya, ingin mengeluarkan sejumlah biaya, apalagi mungkin di haji yang kedua, dia ingin berangkat haji yang sudah saya ingin badalkan oleh kakak saya. Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini, ya tidak boleh bagi dia untuk menuntut. Tapi kalau seandainya dia berniat, ya, dan dia para hadirin dan hadirat menuntut kembali apa yang dia keluarkan, ya, dari uang tersebut, maka tidak ada masalah untuk dia meminta. Tidak ada masalah. Namun ketika dia meminta ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mau tidak mau dia harus menyampaikan. Karena ketika dia menuntut untuk membayar. Iya, saya ingin membadalkan haji Anda, mau nggak saya badalkan nanti kamu harus bayar. Dan ini harus ada akad dari awal. Karena apa? Karena dia minta bayar. Tapi kalau dia tidak meminta bayar, silakan dia berbuat kebajikan kepada saudaranya. Nah, yang ketiga juga yang perlu kita ketahui, sebagaimana fatwa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seseorang boleh membadalkan haji dari seseorang, ya, orang yang akan dibadalkan itu punya niat yang memang dia ingin berangkat haji. Apakah di masa hidupnya atau di masa ketika dia sehat? Iya. Nah, kalau seandainya dia di masa hidupnya memang tidak ada keinginan sama sekali untuk berangkat haji, nggak ada keinginan sama sekali. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka tidak perlu untuk dibadalkan hajinya, dan hajinya kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak sampai kepadanya karena memang dia tidak ada punya niat sama sekali untuk naik haji. Di masa hidupnya dia mampu, di masa hidupnya dia punya uang finansial, dia punya kesehatan, dia mendengar orang haji, tapi nggak ada keinginan sama sekali untuk naik haji. Maka orang seperti ini tidak dibadalkan hajinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Masih boleh Ustaz pertanyaan? Nah, silakan. Nah, waktunya masih panjang. Type Ustaz. Afwan, pertanyaan di luar tema Ustaz. Dari penanya, hamba Allah. Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaik. Baik. Izin diberikan nasihat Ustaz. Yang pertama, bagaimana menghadapi seseorang, misalnya Ana merasa si Fulan menghindari Ana, namun Ana tidak bermaksud menyinggung perasaannya. Sehingga Ana merasa jangan-jangan si Fulan tersinggung atas perbuatan Ana. Apakah Ana berdosa, Ustaz? Baik. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa bahwasannya kita pernah berbuat salah kepada saudara kita atau kepada teman kita, maka tidak ada masalah. Bahkan ini sebuah hal yang dianjurkan untuk kita meminta maaf. Wahai fulan, saya salah dengan kamu, saya minta maaf. Ya, atas kesalahan saya sengaja atau tidak sengaja saya minta maaf. Ya, dan saya berharap kamu memaafkan saya. Nah, kemudian setelahnya, si A tadi, yang kita buat salah sama dia, dia menghindar dari kita, ya, dia tidak mau merespon apa yang kita ajak, ya, kita ajak bicara atau kita WA atau lain sebagainya, dia nggak pernah merespon. Maka dalam kondisi seperti ini para hadirin dan hadirat, dia sudah lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya berbuat salah sama dia, saya mengakui itu kesalahan saya dan saya sudah minta maaf kepada dia. Dan saya berusaha untuk berkomunikasi dengannya, saya berusaha untuk menghubunginya, saya berusaha untuk mendatangi rumahnya, tapi dia memang tidak mau merespon dari saya. Ya, kita sudah lepas tanggung jawab dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara kita yang berbuat salah tadi, yang kita pernah berbuat salah sama dia, maka kita harus tahu. Ya, Nabi mengatakan kulu bani Adam khata. Setiap anak manusia itu pasti berbuat salah. Maka ketika saudara kita berbuat salah, seharusnya bagi kita adalah membawa kemungkinan-kemungkinan kenapa dia berbicara itu untuk saya. Kenapa dia berbuat itu untuk saya. Mungkin dia begini, dia begini. Sekian kemungkinan-kemungkinan yang baik yang harus kita sampaikan. Yang harus kita keluarkan. Yang harus kita tafsirkan dari perbuatan jelek dia kepada kita. Nah, apalagi sekarang dia telah meminta maaf kepada kita. Maka tentunya kita, ya, memberikan maaf. Ya, dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, tidak halal bagi seorang muslim dia menghajar saudaranya lebih dari 3 hari.
Ya cuman perkara dunia, cuman perkara perasaan, kemudian kita tidak menjawab salam saudara kita, kemudian kita tidak berpaling darinya dan lain sebagainya, yang tadinya kita akrab atau seterusnya, maka ini tidak halal kata Nabi SAW, maka ini dosa besar. Ya ini dosa besar. Maka disinilah kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya agar kita benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ya kita jangan mencintai Rasul ketika dalam keadaan kita tidak ada ujian dan cobaan. Tapi ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pertemanan tadi kemudian kita tidak mengindahkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi. Ingat, ya Nabi SAW ketika pergi ke Taif, tidak ada sedikit pun kesalahan Rasulullah SAW. Gak ada kesalahan Rasul. Yang beliau hadapi adalah musyrik. Musyrik penyembah berhala. Sudah musyrik kemudian mengusir Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian malaikat datang menawarkan bantuan kepada Rasul. Dan kemudian Nabi berkata, biarkan mereka, mudah-mudahan ada di antara mereka orang-orang yang akan menyembah Allah nantinya. Itu musyrik kafir yang telah berbuat hal zalim kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sementara ini saudara kita muslim, saudara kita muslimah. Dia menjaga sholat 5 waktu. Kesalahannya dia itu pun dibandingkan kesalahan yang dibuat musyrikin kepada Nabi SAW itu sedikit sekali kesalahannya. Sementara Nabi memaafkan mereka. Seharusnya kita yang mengaku cinta kepada Nabi harus lebih memaafkan saudara kita Muslim. Ya, itu seharusnya yang harus kita kedepankan. Ya, jauhkan ego kita, jauhkan ya hawa yang ada dalam hati kita untuk kita tunduk dan patuh apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, wafikum barakallah. Yang kedua Ustaz, dari penanya yang sama, bagaimana terkait membayar hutang janji atau bagaimana cara menepati janji Ustaz yang pernah disampaikan, namun ternyata yang bersangkutan tidak bisa memenuhi janjinya tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat, kalau seandainya dia janjinya itu adalah nadar yang dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ini dan ini. Dan nadar yang telah dia bernadar. Maka wajib bagi dia untuk menunaikan nadar tadi. Wajib dia menunaikan janjinya tadi. Nah, ketika memang dia tidak punya kemampuan, ya maka dia harus membayar kafarah dari kafaratun nadar. Taib. Nah, kalau seandainya dia berjanji, bukan berjanji berbentuk nadar, hal yang biasa. Akhi, besok saya ingin ngajak kamu makan ya. Ya, nah qadarullah masyafa'al, dia nggak punya waktu, atau dia tiba-tiba ada hal yang mendesak, atau tiba-tiba dia kondisinya memang qadarullah uangnya tiba-tiba nggak ada, ya sudah. Dia sampaikan bebek, mohon maaf, saya telah berjanji kepada kamu demikian-demikian, saya mohon maaf mungkin untuk sampai hari ini saya belum bisa. Tapi kalau seandainya dia cuma berjanji-janji saja, hanya menjual omongan manis, kemudian tiba-tiba hilang, besok besok kita janjian ya ketemu di sana ya, saya ingin bayarin kamu makan. Taib, tiba-tiba wala kabar, wala sapaan, wala WA, wala apapun. Ya, maka ini kita khawatir terkena dengan hadis Nabi SAW. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Ketika dia berjanji, maka dia selisihi. Ya, dan orang-orang yang seperti ini biasanya itu sudah menjadi penyakit. Diobral janji ke sana kemari. Ya, apakah itu berbentuk pemberian ataukah cuma janji-janji? Besok kita jalan-jalan ya, besok kita ke sini ya, besok kita ke sana ya, besok kita ke situ ya. Dalam keadaan dia tidak ada uzur ya untuk tidak menepati janjinya, maka kita khawatir ini merupakan dari sifat-sifat munafik yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Eh, Penanya mengatakan Ustaz, Bismillah, Afwan ingin bertanya. Yang pertama Ustaz, terkait sholat, jika seseorang sedang sholat dan sudah lewat dari rokaat yang kedua, sudah masuk di rokaat yang ketiga, dan dia mengira ini merupakan rokaat terakhir. Jadi dia duduk tawarruknya dan juga membaca sholawat tasyahud akhir. Namun ketika hampir selesai tasyahudnya, ia ingat terus bangun rokaat keempat.
apakah dia wajib sujud sahwi atau tidak, Ustaz? Baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, rakaat ketiga yang bangkit kepada rakaat yang keempat, dia di situ tidak duduk tasyahud, dia langsung naik ke atas. Baik. Kalau seandainya posisinya dia itu baru mau duduk, ya, kemudian dia ingat, kemudian dia naik ke atas, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau seandainya sudah duduk lama, dan kemudian dia sudah selesai tasyahudnya, seperti yang ditanyakan tadi, berarti ini memang sudah sempurna, ya, duduk tasyahudnya. Maka ini sebuah kesalahan. Ketika dia berbuat kesalahan yang sudah yang kita sebutkan tadi kaidahnya, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib sujud sahwi. Ya wajib sujud sahwi. Tapi kalau kondisinya misalnya seseorang dia dari rakaat, dia seharusnya rakaat kedua misalnya duduk tasyahud, kemudian dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit dia belum mulai membaca, dia baru mulai akan tegak tubuhnya, mulai akan tegak, sedikit lagi akan tegak. Kemudian dia ingat, oh saya belum tasyahud, kemudian dia duduk kembali. Maka ini nggak perlu untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia sudah berdiri, dia sudah baca Al-Fatihah, kemudian baru ingat, oh ternyata saya belum duduk tasyahud. Tapi apakah dia harus kembali untuk tasyahud? Ya ini adalah perkara khilaf di kalangan para ulama. Ya, ini adalah perkara yang khilaf dalam ulama. Karena tasyahud yang pertama itu bukan rukun sholat, tapi itu merupakan kewajiban sholat. Dan sebagian mengatakan dia kembali dalam keadaan tasyahud dan dia harus sujud sahwi nantinya. Wallahu alam bisawab. Baik, yang kedua Ustaz, pertanyaannya, saat Baik. membaca surat di dalam Al-Quran dalam sholat, bolehkah ia membaca sepenggal ayat saja, artinya tidak full satu surat? Baik, tidak ada masalah seseorang tidak membaca seluruh full surat. Ya, misalnya surah Al-Baqarah, dia baca hanya 3 ayat atau 4, 5 ayat, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah, misalnya dia belum menyempurnakan ayat. Dia baru membaca potongan ayat, setengah ayat, kemudian dia ruku. Itu nggak dibolehkan. Ya, dia harus menyempurnakan bacaan ayatnya harus sampai selesai. Adapun surahnya, maka tidak ada keharusan seseorang untuk membaca semua surah. Apakah bacaan dalam sholat yang panjang, ataukah dalam bacaan yang sedang, ataukah dalam bacaan yang pendek. Ya, misalnya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Boleh, boleh, nggak ada masalah. Ya, tetapi ya kalau surat pendek ya setidaknya dia menyempurnakan bacaan tersebut. Ya, tidak ada masalah. Ya, tapi yang sempurna tetap dia menyempurnakan bacaan-bacaan yang pendeknya tadi. Allahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan yang ketiga Ustaz dari penanya yang sama, yang terakhir. Jika seseorang lupa membaca doa pada saat ruku, sujud, ataupun duduk di antara dua sujud, apakah wajib sujud sahwi, Ustaz? Baik, ruku dan sujud adalah rukun dari rukun salat. Ya, ruku dan sujud adalah rukun dari rukun salat. Ya, apabila seseorang tidak ruku dan sujud dalam salatnya, maka dia wajib untuk menambah rakaat. Taib, karena rakaat yang dia tidak ruku dan sujud itu tidak dianggap sah. Namun ketika dia ruku dan sujud, namun dia tidak membaca zikir di dalam rukunya dan dia tidak membaca zikir dalam sujudnya, yang hukum zikir dalam ruku dan sujud itu bukan kewajiban, bukan rukun salat, tapi itu kewajiban salat. Maka siapa saja yang mereka meninggalkan kewajiban dengan sengaja, maka dia berdosa dan dia wajib sujud sahwi. Tapi kalau seandainya dia ya tidak sengaja tidak membaca zikir dalam ruku dan sujudnya, maka dia tidak berdosa, tapi dia harus tetap sujud sahwi. Nah, wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, mohon maaf melenceng dari tema. Bertanya Ustaz, sebagai seorang muslimah yang berkeinginan menjadi dokter spesialis kandungan atau obgyn, di mana katanya mesti siap siaga 24 jam. Apakah Ana harus mengurungkan cita-cita itu karena khawatir akan mengabaikan kewajiban terhadap anak dan suami nantinya? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Perlu kita ketahui, seorang wanita, yaitu hukum asalnya mereka berada di rumah mereka. Waqarna fi buyutikunna, hendaknya dia tinggal di rumah-rumah mereka. Dan tidak ada masalah bagi wanita untuk bekerja selama pertama dia mendapatkan izin dari suaminya. Yang kedua, ya pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang haram. Ya, yang ketiga,
Pekerjaan itu tidaklah memunculkan fitnah untuk dirinya dan tidak memunculkan fitnah kepada orang lain. Yang keempat, ya pekerjaan yang dilakukan itu tidaklah meninggalkan, tidak menjadi dia tersibukkan sehingga dia lalai dari kewajiban dia yang paling utama, menjaga, mendidik, menjaga melayani suaminya dan mendidik anak-anaknya. Nah, kalau seandainya dia menyadari bahwasanya dengan pekerjaannya tersebut sehingga dia tidak bisa mengurusi suaminya, dia juga tidak bisa menjaga anak-anaknya, maka tentunya kembali kepada hukum asal, karena fitrahnya manusia, fitrahnya seorang wanita adalah dia berada di rumahnya, ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang paling mulia. Istri Nabi, ya putri Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Ya, wanita-wanita yang paling mulia. Dan beliau akan menjadi pemimpin wanita dalam surganya Allah. Tapi apa pekerjaannya beliau? Pekerjaannya beliau adalah mengurusi suaminya Ali radhiyallahu taala anhu dan mengurusi ya anak beliau Hasan dan Husain. Sampai pernah suatu hari Nabi SAW didatangi oleh Fatimah dan kemudian Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, ya jadikan kepadaku seorang pembantu untuk mengurusi anak-anakku karena aku terlalu lelah bekerja." Ia mengurusi anak dan suamiku. Kemudian kata Nabi SAW, maka aku tunjukkan kepada engkau, wahai Fatimah, hal yang lebih mulia daripada itu, yaitu engkau ya berzikir sebelum engkau tidur, maka sama seperti engkau punya kekuatan. Subhanallah. Nabi SAW adalah bapak yang sangat cinta kepada anaknya. Dan Nabi insya Allah mampu untuk menjadikan seorang pembantu yang membantu urusan anaknya di rumahnya. Tapi Nabi memberikan sesuatu yang lebih mulia, yang sesuatu yang agung, di mana sentuhan tangan seorang ibu itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berkah kepada anak-anaknya daripada anaknya dititip kepada pembantu. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Sudah eh, kami bacakan semua pertanyaannya Ustaz. Jika Ustaz masih ada yang ingin disampaikan, kami berikan waktu untuk Ustaz. Baik, mungkin para hadirin dan hadirat, kalau saya membaca bab yang baru, sepertinya tidak cukup waktu dan waktu juga sebenarnya sudah habis. Ya, dan materi kita yang akan datang itu adalah materi terakhir dalam kitab kita ini. Ya, materi yang terakhir dalam kitab kita ini, dan saya berharap apa yang telah kita baca, para hadirin dan hadirat dari awal buku sampai nanti akhir buku, insya Allah, ya mudah-mudahan bisa diulang kembali, ya kemudian dilihat kembali catatannya, karena apa yang kita baca ini adalah sesuatu yang memang berketerkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya apakah dalam urusan ibadah kita, apakah dalam urusan muamalah kita. Ya, jadi ilmu itu perlu diasah, perlu diulang, sehingga ilmu itu akan menjadi lengket. Ya, wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saya sendiri dan juga ke para hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu jazakallahu khairan Ustaz atas Barakallahu fikum. waktu yang diberikan untuk kita dalam menyampaikan ilmu untuk kita semuanya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dengan baik dalam kehidupan kita. Dan semoga kami doakan menjadi keberkahan untuk Ustadz sebagai amal jariah dan juga pemberat timbangan kebaikan Ustadz di akhirat kelak. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah membersamai majelis kita sampai akhir. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk hadir dalam majelis berikutnya. Kami mohon maaf selaku penyelenggara jika ada kesalahan atau kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Barakallahu fiik. wabarakatuh. Baik, mana izin ya. Fadal Ustaz. Baik, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jamaah semuanya. Jazakumullah khairan.